Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kita bisa sedikit mengambil hikmah dari kejadian terakhir, bencana-bencana yang menimpa Indonesia. 80% dari bencana-bencana tersebut saya yakini adalah ya memang karena takdir, tapi kemudian 80% saya percaya itu karena manusia. Artinya kerusakan lingkungan itu terjadi lebih banyak karena salah manusia. Pertama ya karena kita tidak mempunyai kesadaran tentunya akan lingkungan kita sendiri, karena orang buang sampah sembarangan, karena orang tebang pohon sembarangan, karena orang buang limbah di kali, orang buang hajat di kali, orang cuci piring di kali gitu. Artinya kita harus meyakini bahwa sekecil apapun yang kita buat itu efeknya itu akan sangat besar sekali bagi Indonesia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa satu orang itu buang puntung rokok sembarangan mungkin nggak apa-apa ya, hanya sampah kecil gitu. Tapi bagaimana kalau 200 juta rakyat Indonesia membuang masing-masing puntung rokok yang kecil itu gitu loh. Jadi kan kita bisa membayangkan ya saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya berharap bahwa kita semua harus kita tidak usah bermimpi besar-besar, bermimpi indah-indah Indonesia akan rimbun segala macam, tapi kalau kita sendiri tidak mempunyai kesadaran pribadi terhadap bahwa kita cinta lingkungan gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak, mungkin hal itu bisa kita mulai dari rumah kita sendiri, dari anak-anak kita sendiri. Ajarkan mereka mencintai lingkungan, ajarkan mereka cuci tangan sebelum makan, ajarkan mereka buang sampah di tempatnya, ajarkan mereka menjaga kebersihan mereka, mandi, gunting kuku, dan hal-hal kecil-kecilnya. Dan sebagai ibu rumah tangga kita juga bisa melakukan sesuatu bagi lingkungan kita, dimulai dari rumah kita sendiri. Kalau rumah kita tidak ada pekarangan, kita bisa membuat tanaman-tanaman di pot-pot, mungkin tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bagi rumah tangga kita. Misalnya kita bisa bikin tanaman cabai, misalnya tanaman cabai misalnya gitu, tanaman tomat misalnya di pot-pot pekarangan rumah kita. Dan satu lagi hal yang paling penting itu adalah sampah rumah tangga. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mendaur ulang sampah rumah tangga, kita bisa memilah-milah sampah tersebut. Pisahkan dari yang sampah organik dan yang non sampah organik. Kalau non organik itu sebetulnya bisa kita gunakan sebagai pupuk. Tapi sampah organik itu, kalau saya pribadi, saya memisahkan sampah-sampah itu sendiri. Sampah kardus, sampah botol, sampah kaleng, itu semua saya pisahkan. Kalau kita tidak bisa daur ulang, hanya letakkan saja di depan rumah kita. Dan biasanya saya sudah menyiapkan itu untuk setiap hari selalu ada pemulung yang lewat di depan rumah. Jadi sampah-sampah yang non organik itu sudah saya memang khususkan, saya berikan kepada mereka gitu. Dan biasanya mereka senang. Termasuk juga koran-koran kita yang bertumpuk-tumpuk, kita langganan koran setiap bulan gitu. Jadi intinya mari kita menjaga lingkungan kita, dimulai dari rumah kita sendiri, dimulai dari anak-anak kita sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.